Bab 9, Perdagangan dan koloni-koloni selama abad ke-17 dan ke-18. Mersantilisme dan perusahaan-perusahaan dagang. Portugal dan Spanyol memperoleh banyak keuntungan utamanya melalui penemuan-penemuan geografis dan gerakan kolonisasi di abad ke-16. Kemunduran kedua negara ini membuat negara-negara Eropa lainnya menjelma menjadi pesaing mereka dalam perdagangan, perebutan wilayah, penguasaan lautan. The Dutch adalah negara pertama yang mengikuti Portugal dan Spanyol yang kemudian diikuti oleh Prancis dan Inggris. Banyak motif menginspirasi gerakan kolonisasi di abad ke-17. Tujuan politik menjadi pertimbangan utama. Holland, Prancis, dan Inggris ingin menguasai beberapa wilayah jajahan seperti yang dimiliki Portugal dan Spanyol. Dorongan agama juga memainkan peranan penting, seperti ketika misionaris Jesuit menembus keliaran Amerika untuk mengubah orang-orang Indian menjadi penganut Kristen, dan ketika para bapa peziarah mencari perlindungan di dunia baru atau Amerika dari ancaman siksaan. Tetapi motif utama kolonisasi adalah kepentingan ekonomi. Wilayah-wilayah koloni dieksploitasi untuk memberi negara penjajah bahan-bahan mentah bagi industri manufakturnya, membuka pasar baru dan kesempatan investasi dalam perdagangan dan industri. Sebagian besar negarawan Eropa pada saat itu menerima prinsip-prinsip sistem mersantil. Mersantilisme adalah nama yang diberikan untuk sebuah doktrin ekonomi yang menekankan nilai penting manufaktur dan perdagangan asing daripada agrikultur dan perdagangan domestik sebagai sumber kekayaan negara. Sejumlah penganut mersantilisme menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara berbanding dengan sejumlah uang yang beredar di negara-negara tetangga. Karena itu mereka berpendapat bahwa setiap negara sebaiknya melakukan hubungan dengan negara-negara lainnya untuk menarik sebanyak mungkin pendapatan. Ini bisa dilakukan secara mudah dengan mendorong ekspor barang-barang manufaktur melalui karunia dan hak-hak istimewa dan dengan mengurangi impor, kecuali barang-barang mentah. Jika suatu negara bisa menjual lebih banyak barang pada orang asing daripada membeli barang dari mereka, maka akan tercipta neraca perdagangan yang menguntungkan. Koloni-koloni atau wilayah jajahan yang luas dan berkembang biak menjadi kunci kesuksesan sistem mersantil. Koloni-koloni hanya dipandang sebagai perkebunan yang dikerjakan demi keuntungan negara yang beruntung menguasainya. Pemerintah penjajah melakukan yang terbaik untuk mencegah pemerintahan lainnya melakukan perdagangan dengan wilayah jajahan. Pada saat yang sama, pemerintah penjajah juga melarang atau melakukan pembatasan keras pada manufaktur kolonial yang mungkin bersaing dengan manufaktur negara penjajah atau negara induk. Portugal dan Spanyol di abad ke-16 dan sekarang Holland, Prancis, dan Inggris di abad ke-17 menerapkan kebijakan kolonial ini. Pemerintah induk atau penjajah tidak melibatkan diri dalam perdagangan kolonial. Pemerintah memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan perdagangan di wilayah kolonial. Perusahaan sebagai imbalan atas monopoli perdagangan dengan penduduk kolonial diharapkan memerintah dan melindungi mereka. Bentuk pertama asosiasi dagang semacam ini adalah perusahaan yang diregulasi atau regulated company. Setiap anggota setelah membayar biaya keanggotaan berdagang dengan modalnya sendiri, menanggung resikonya sendiri, dan menikmati keuntungannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, perusahaan semacam ini digantikan dengan perusahaan saham gabungan. Para anggota memberikan dana umum dan bukannya berdagang sendiri-sendiri, mempercayakan manajemen bisnis kepada dewan direktur. Setiap orang menginvestasikan modalnya akan mendapat dividen atas saham yang dimilikinya, asalkan perusahaan itu berhasil atau memperoleh keuntungan. Perusahaan saham digabungan di abad ke-17 menjadi sebuah penghubung dengan koperasi modern. Jumlah perusahaan dagang sangat banyak, misalnya Holland, Prancis, Inggris, Swedia, Denmark, dan juga Skotlandia dan Prusia. Masing-masing memiliki perusahaan dagangnya sendiri. Inggris mempunyai banyak perusahaan dagang, terutama perusahaan dagang yang beroperasi di wilayah Baltik, Rusia, Turki, India, Maroko, Afrika Barat, dan Amerika Utara. Kekaisaran kolonial Belanda.
Holland terletak di muara sungai-sungai besar Eropa Barat seperti sungai Scheldt, Meuse, dan Rhine, sehingga memudahkan komunikasi dengan wilayah pedalaman. Holland tidak jauh dari Denmark dan Norwegia dan hanya beberapa jam berlayar dari pantai-pantai Prancis dan Inggris. Keuntungan posisi ini dikombinasikan dengan wilayah kecil dan tidak subur. Tidak pernah dapat menopang penduduknya dengan pertanian saja, sehingga secara alami orang-orang Belanda atau Dutch mengalihkan perhatiannya ke laut. Mereka mulai karir maritim mereka sebagai nelayan, menukar bertonton ikan herring dengan bertonton emas, dan secara bertahap membangun sebuah perdagangan transportasi ekstensif antara daratan Mediterania dan Baltik. Setelah penemuan rute Tanjung Harapan ke Hindia Timur, para pedagang Belanda bertemu pedagang Portugis di Lisbon, dan di sana memperoleh rempah-rempah dan barang-barang lainnya dari timur untuk didistribusikan ke seluruh Eropa. Tetapi orang-orang Belanda segera menjadi pelaut pada skala yang lebih luas. Penyatuan Portugal dengan Spanyol di tahun 1581 membuat Philip II menuntut pelabuhan Lisbon bagi orang-orang Netherlands yang mulai memberontak melawan monarki Spanyol. Philip juga menahan sejumlah besar kapal-kapal Belanda yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Spanyol dan Portugis, lalu berusaha menghancurkan perdagangan musuh-musuhnya. Belanda, the Dutch, sekarang mulai melakukan ekspedisi langsung ke Hindia Timur yang pedagangnya telah dimonopoli oleh Portugal selama hampir 1 abad. Mereka menangkap dan menguasai banyak kapal Portugis dan Spanyol, menguasai pelabuhan-pelabuhan di pantai-pantai Afrika dan India, dan mengamankan posisi mereka di timur jauh. Pemerintah Belanda akhirnya memberi kuasa kepada East India Company dan memberi perusahaan ini monopoli perdagangan dari Tanjung Harapan ke timur hingga Selat Magellan. Perusahaan ini beroperasi utamanya di pulau-pulau kaya di Kepulauan Malaya. Di sini, perkelahian sengit sering terjadi melawan orang-orang Portugis yang akhirnya bisa diusir dari wilayah-wilayah kekuasaannya. Sri Lanka, Malaka, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku atau kepulauan rempah-rempah berpindah ke tangan Belanda. Markas besar The Dutch East Indian Company terletak di Batavia, Jawa. Kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan terkemuka di timur jauh. Penguasaan Belanda meliputi Tanjung Harapan di mana Dutch East India Company membuat sebuah permukiman permanen atau Cape Town. Pada mulanya permukiman ini ditunjukkan sebagai pelabuhan transit bagi kapal-kapal yang menuju ke Hindia. Namun demikian, dalam waktu yang tidak terlalu lama, para emigran Belanda mulai berdatangan dalam jumlah besar bersama dengan bangsa Huguenots yang melahirkan diri dari ancaman persekusi Prancis. Para pemukim petani ini atau bangsa Boers secara perlahan masuk ke wilayah pedalaman dan di sana meletakkan landasan bagi kekuasaan Belanda di Afrika Selatan. Tanjung Harapan menjadi milik Inggris di awal abad ke-19, tetapi Republik Boer mempertahankan kemerdekaan mereka hingga saat ini. Dipicu oleh keberhasilan perusahaan-perusahaan dagang dan diperkaya oleh hasil-hasil di timur, Belanda mulai membentuk kekaisaran kolonial lainnya di barat. Adalah Henry Hudson, seorang Dutchman yang mencari jalan ke barat laut ke East Indies di tahun 1609, menemukan sungai yang dinamai seperti namanya. Orang Belanda ini mengirimkan kapal-kapalnya untuk berdagang dengan penduduk pribumi dan membangun sebuah benteng di Pulau Manhattan. The Dutch West India Company segera menerima sebuah surat kuasa untuk melakukan perdagangan dan kolonisasi di antara pantai barat Afrika dan pantai timur Amerika. Pelabuhan kecil di perusahaan di Pulau Manhattan menjadi pelabuhan New Amsterdam yang berkembang pesat. Dari pelabuhan ini, pemukiman orang-orang Belanda menyebar ke hulu sungai Hudson. Perusahaan ini juga menguasai sebagian besar wilayah Guyana dan juga beberapa wilayah di West Indies. Orang-orang Belanda atau Dutch di abad ke-17 adalah pemimpin perdagangan Eropa. Mereka memiliki lebih banyak kapal daripada orang-orang lainnya dan hampir memonopoli perdagangan di East Indies dan di antara Mediterania dan Baltik. Namun demikian, di abad ke-18, Belanda mulai tertinggal dari Prancis dan Inggris dalam hal perdagangan dan penguasaan wilayah koloni. Belanda mengalami kemunduran akibat perang melawan Inggris selama Commonwealth dan selama pemerintahan Charles II.
Perang yang dipicu oleh suksesi raja di Spanyol, di mana Holland menjadi anggota Grand Alliance atau aliansi utama melawan Louis IV, menghabiskan banyak kekayaan Belanda. Walau peringkat Belanda di antara negara-negara dagang lainnya merosot, Belanda masih mempertahankan dominasinya di luar negeri hingga saat ini. Persaingan antara Prancis dan Inggris di India hingga 1763. Portugis dan Belanda menikmati perdagangan yang menguntungkan dengan India yang menyuplai kedua negara ini dengan kartu, nila, rempah-rempah, bahan pewarna, obat bius, batu mulia, dan barang-barang mewah lainnya yang dibutuhkan Eropa. Namun demikian, di abad ke-17, Prancis dan Inggris saling bersaing untuk memperebutkan perdagangan di India, dan di abad ke-18, persaingan di antara mereka menyebabkan kekalahan Prancis dan Inggris memastikan kekuasaannya atas India. Inggris menguasai separuh wilayah India yang luasnya sebesar Eropa. Penaklukan terhadap India bisa terjadi dikarenakan kemunduran kekaisaran atau Mogul atau Mongol yang didirikan oleh pemimpin bangsa Turki bernama Babur di abad ke-16. Kekaisaran tersebut walaupun dikenal atas kemegahan dan keindahannya tidak pernah mencapai unifikasi real di India. India terus menjadi kumpulan provinsi-provinsi yang penduduknya terisolasi satu sama lain dikarenakan perbedaan ras, bahasa, dan agama. Rakyat India tidak memiliki rasa nasionalisme, dan ketika kekayaan Mogul hancur, mereka siap dengan ketidakacuhan yang sempurna, menerima pemerintahan apapun yang dapat menjaga ketertiban di antara mereka. Baik Prancis dan Inggris pada mulanya tidak ingin menjajah atau menguasai India. Prancis dan Inggris hanya membentuk East India Company dengan memberinya monopoli perdagangan antara India dan negara induk. Perusahaan Prancis yang diberi surat kuasa selama masa kekuasaan Louis IV membangun markas besarnya di Pondichéry di pantai tenggara India. Perusahaan Inggris yang menerima surat kuasa dari Ratu Elizabeth memiliki 3 pemukiman terpisah, yaitu di Bombay, Madras, dan Kalkuta. Prancis adalah negara pertama yang berusaha membentuk kekaisaran di India di bawah kepemimpinan Dupleix, seorang gubernur jenderal di Pondichéry. Dupleix melihat dengan jelas bahwa pembubaran kekaisaran Mogul dan kondisi tidak berdaya negara-negara pribumi membuka jalan bagi penaklukan Eropa di India. Agar Prancis bisa memperoleh keuntungan dan kesempatan unik ini, Dupleix membentuk aliansi dengan sejumlah pangeran India, lalu membentengi Pondichéry dan membentuk angkatan bersenjata dengan merekrut prajurit-prajurit pribumi atau sepoys yang dilatih oleh perwira Prancis. Setelah itu, Inggris melakukan hal yang sama, dan hingga sekarang sepoys terdiri dari prajurit India. Ketika pecah perang yang dipicu oleh suksesi di Austria, Prancis menguasai Madras. Tetapi Madras kemudian dikembalikan ke Inggris atas perjanjian Peace of Aix-la-Chapelle. Namun demikian, Dupleix terus memperluas wilayah Prancis di selatan dan timur India. Inggris tidak melihat kemajuan yang direncanakan Prancis, tetapi ada seorang pemuda Inggris, Robert Clive, yang kejeniusannya menghancurkan skema ambisius Dupleix. Bagi Clive, Inggris Raya berhutang pada Kekaisaran India. Clive pernah menjadi seorang juru tulis di East India Company di Madras, tetapi ia segera memasuki karir militer. Kesuksesan pertamanya diperoleh di India Tenggara. Di sini ia berhasil menggulingkan seorang pangeran yang didukung oleh Dupleix dan mengembalikan pengaruh Inggris di wilayah tersebut. Dupleix dalam aib dipanggil pulang Prancis, di mana ia meninggal sebagai orang yang kecewa. Clive sekarang memperoleh kesempatan untuk jabatan yang lebih tinggi. Penguasa pribumi Bengal yang memiliki temperamen ganas dan sangat membenci Inggris tiba-tiba menguasai Kalkuta. Ia mengurung 146 tahanan di bawah ruangan kecil di mana mereka melewatkan malam tanpa air. Keesokan paginya hanya 23 tahanan yang mampu bertahan hidup dari lubang hitam. Kekejaman ini dibalas dengan kemenangan di Plassey, di mana Clive dengan sedikit prajurit mengalahkan angkatan bersenjata India yang terdiri dari 50.000 prajurit. Plassey menunjukkan bahwa pasukan pribumi bukanlah lawan yang sepadan bagi prajurit Eropa dan menjadikan Inggris penguasa di Bengal yang memiliki sungai-sungai besar, delta yang subur, dan populasi yang padat. Sementara itu, pecahnya perang 7 tahun di Eropa memperbarui perseteruan antara Prancis dan Inggris di dataran India. Inggris berhasil mengalahkan Prancis karena Inggris menguasai lautan sehingga bisa mencegah pemerintah Prancis mengirim bantuan ke India. Prancis memperoleh kembali wilayah kekuasaan melalui perjanjian Peace of Paris pada 1763.
tetapi tidak setuju untuk membentengi wilayahnya. Ini artinya bahwa Prancis menghentikan impiannya untuk membentuk sebuah kekaisaran di India. Karena itu, Inggris memiliki kebebasan dalam membentuk nasib India. Persaingan Prancis dan Inggris di Amerika Utara hingga 1763. Orang-orang Inggris di bawah Tudors melakukan sedikit hal sebagai penjajah dunia baru. Henry VIII mendorong John Cabot untuk melakukan penemuan-penemuan di tahun 1797 sampai 1498. Hasilnya Inggris menguasai Amerika Utara. Selama masa pemerintahan Elizabeth, Sir Martin Frobisher mengeksplorasi pantai Greenland dan Labrador dan anjing laut lainnya. Sir Humphrey Gilbert tidak berhasil menguasai Newfoundland. Saudara Gilbert, Sir Walter Raleigh, merencanakan pembangunan sebagai pemukiman di wilayah yang kemudian dinamakan Virginia, tetapi tidak mendapat dukungan kuat dari pemerintahnya sehingga rencana itu gagal. Kenyataannya adalah bahwa orang-orang Inggris di abad ke-16 harus mengalahkan kekuasaan Spanyol di Eropa sebelum mereka bisa memberi banyak perhatian pada Amerika. Kehancuran armada Spanyol di tahun 1588 pada akhirnya membuat orang-orang Inggris dapat membentuk koloni-koloni Amerika tanpa campur tangan Spanyol. Pemukiman pertama orang Inggris di Amerika dibangun di Jamestown, Virginia 1607 dan Plymouth 1620 selama masa pemerintahan James I. Kemudian pemerintahan Charles I membangun pemukiman di Massachusetts dan Maryland. Dan pemerintahan Charles II membangun pemukiman di Pennsylvania dan California. Menjelang akhir abad ke-17, Massachusetts menarik Plymouth dan melepas wilayah-wilayah lainnya yang akhirnya menjadi Rhode Island, Connecticut, dan New Hampshire. Koloni Belanda, New Netherlands, segera jatuh ke tangan Inggris dan menjadi New York. Charles II memberikan New York kepada saudaranya James, Duke of York dan Albany, yang kemudian naik tahta menjadi sebagai James II. James sebaliknya memberikan wilayah antara Sungai Hudson dan Sungai Delaware pada dua kerajaan yang kemudian menjadi New Jersey. Pemukiman Swedia kecil di Delaware yang dibangun oleh South Company of Sweden di bawah pemerintahan Gustavus Adolphus dikuasai oleh Belanda dan kemudian oleh Inggris. Delaware kemudian menjadi sebuah koloni terpisah. Georgia di paling selatan Triton Colonies tidak dihuni hingga masa pemerintahan George II yang namanya diabadikan sebagai nama wilayah tersebut. New England dan koloni-koloni selatan dihuni oleh sebagian besar orang-orang berdarah Inggris. Banyak emigran juga datang dari wilayah lain kepulauan Inggris. Para emigran dari benua Eropa meliputi orang-orang Huguenots, Prancis, dan orang-orang Jerman dari Rhenis, Palatinate. Populasi koloni-koloni menengah lebih majemuk lagi. New York selain dihuni oleh orang-orang Inggris, Skotlandia, Irlandia juga dihuni oleh orang-orang Belanda, orang-orang Swedia di Delaware, orang-orang Jerman di Pennsylvania. Tetapi tidak banyak orang Prancis, Holland, Swedia, dan Jerman yang menghuni pemukiman 13 Colonies. Prancis di awal abad ke-17 tidak memiliki pijakan di dunia baru. Selama lebih dari 50 tahun setelah kegagalan pemukiman Jacques Cartier dekat Quebec 1542, Prancis terlalu sibuk dalam perang Huguenot hingga Prancis memberi sedikit perhatian pada ekspansi kolonial. Satu pengecualian adalah koloni pembawa celaka yang Admiral de Coligny ingin coba dirikan di Florida 1564. Orang-orang Spanyol dengan cepat menghancurkan koloni tersebut tidak hanya karena pemukiman menganut Protestan, tetapi juga karena pemukiman Prancis di Florida secara langsung mengancam kepemilikan wilayah Spanyol di West India. Kekuatan Spanyol yang semakin melemah bersama dengan berhentinya perang agama dimungkinkan adanya pembaruan gerakan kolonisasi. Prancis lagi berpaling pada wilayah utara karena tertarik dengan perdagangan bulu dan perikanan, dan Prancis mendirikan Kanada selama dekade yang sama saat Inggris mendirikan Virginia. Nama besar pertama dalam sejarah Kanada adalah Samuel de Champlain yang peroleh perlindungan Henry IV. Champlain mengeksplorasi pantai Maine dan Massachusetts, menemukan danau cantik yang dinamai dengan namanya, menyusuri sungai
Saint Lawrence dan juga sampai di Danau Ontario dan Huron. Ia mendirikan sebuah pos permanen Prancis di Quebec di tahun 1608 dan 3 tahun kemudian mendirikan Montreal. Selama pemerintahan Louis XIV, pengeksplorasian Kanada dilakukan dengan energi terbarukan. Prancis telah didorong dengan harapan menemukan di Great Lakes sebuah jalan barat di Cathay. Joliet, seorang pedagang bulu, dan Marquette, seorang misionaris Jesuit, percaya bahwa mereka telah menemukan jalan yang menghubungkan Atlantik dan Pasifik. Ketika kano mereka yang terbuat dari kulit pohon birch pertama kalinya menyusuri Mississippi atas. Penjelajah Prancis Robert La Salle menemukan karakter nyata Father of Waters dan mengarungi Mississippi menuju ke laut. Ia menguasai seluruh wilayah yang berada di sekitar Mississippi untuk Louis XIV dan menamakan wilayah tersebut Louisiana. Ketika La Salle telah menunjukkan jalan ke laut, para misionaris, pedagang bulu, dan petualangan segera mengikutinya. Prancis sekarang mulai menyadari nilai penting lembah Mississippi yang kemudian terbukti menjadi wilayah subur terluas di dunia. Berbagai usaha dilakukan untuk menguasai lembah Mississippi dan menghubungkannya dengan Kanada melalui serangkaian benteng yang dimulai dari Quebec dan Montreal di Saint Lawrence hingga New Orleans. Di mulut sungai Mississippi, seluruh wilayah barat Alleghenies menjadi Prancis baru atau New France. Namun demikian, rencana ini terlalu berani dan terlihat tidak mungkin untuk diwujudkan. Prancis baru, sebuah provinsi kerajaan tunggal dengan satu gubernur militer, menawarkan sebuah front persatuan bagi koloni-koloni Inggris yang terpisah-pisah. Populasinya walaupun kecil dibandingkan dengan jumlah koloni Inggris, sebagian besar terdiri dari wilayah militer yang telah berusia lanjut, petarung yang baik dan dibantu oleh sejumlah sekutu Indian. Kurangnya dukungan dari pemerintah Prancis tidak mengimbangi keuntungan-keuntungan real ini. Sementara Prancis berjuang untuk supremasi kolonial, Prancis juga terus-menerus berperang di Eropa. Mereka menghabiskan banyak biaya di medan pertempuran bukannya menggunakan dana itu di Amerika. Lebih lanjut, kelaliman Louis XIV dan Louis XV menghambat perusahaan-perusahaan swasta di Prancis baru dengan menerapkan pembatasan-pembatasan dagang dan industri. Dan di saat yang sama menyingkirkan penduduk yang ingin menjalankan pemerintahan sendiri. Pemukim Prancis tidak pernah menghirup udara kebebasan sementara para kolonis Inggris diberi peran besar dalam urusan politik. Kegagalan Prancis menjadi kekuatan dunia pada saat itu disebabkan utamanya pada kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi para pemimpinnya. Pertempuran antara Prancis dan Inggris mulai di tahun 1680 baik di dunia lama dan dunia baru. Ketika Glorious Revolution menyingkirkan James II dan menempatkan William of Orange di tahta Inggris sebagai William III. Belanda dan Inggris yang sebelumnya bermusuhan sekarang berteman dan bersatu melawan Louis XIV. Raja Prancis tidak hanya mengancam Belanda, tetapi juga mengancam Inggris karena menerima buronan James dan membantunya untuk mendapatkan kembali tahtanya kembali. Inggris ketika bergabung dengan koalisi negara-negara Eropa melawan Prancis. Ini adalah awal dari Perang 100 Tahun Baru antara kedua negara. Pertempuran meluas ke seluruh Eropa karena masing-masing pihak berusaha menghancurkan perdagangan dan menguasai koloni-koloni. Periode konflik pertama berakhir pada 1713 dengan disahkannya perjanjian Peace of Utrecht. Inggris menguasai Newfoundland, Akadia atau dikristenkan kembali menjadi Nova Scotia dan sebuah wilayah luas dengan mengeringkan sungai-sungai yang mengalir ke Hudson Bay. Namun demikian, Prancis tetap menguasai wilayah-wilayah terbaiknya di Amerika dan mempertahankan kuasanya di Saint Lawrence dan Mississippi. Penguasaan Prancis atas kedua wilayah ini membuat Prancis memiliki posisi strategis yang kuat di wilayah dalam Amerika. Dua perang Eropa besar yang berlangsung antara 1740 dan 1763 tercermin di dunia baru. Perang suksesi Austria dikenal dalam sejarah Amerika sebagai Perang King George. Terbukti tidak menentukan. Perang 7 tahun juga dikenal sebagai Perang Prancis dan Indian, membuat Prancis terusir dari Amerika Utara. Prancis juga mempunyai sumber daya untuk merebut koloni-koloni Inggris di Amerika. Dan penguasaan Inggris atas lautan terbukti sangat menentukan. Perang Eropa dan Kolonial 1689 sampai 1783.
Satu demi satu pos Prancis dikuasai oleh Inggris. Wolfe mengalahkan Montcalm di bawah dinding benteng Quebec dan kejatuhan benteng ini berlangsung cepat. Apa yang tersisa dari angkatan bersenjata Prancis di Montreal juga menyerah. Bendera Inggris sekarang dikibarkan di seluruh Kanada. Periode konflik kedua berakhir di tahun 1763 dengan ditandatanganinya perjanjian Peace of Paris. Prancis menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya di Amerika Utara di timur Mississippi kepada Inggris, kecuali 2 pulau kecil untuk tujuan perikanan di lepas pantai Newfoundland. Spanyol juga terlibat dalam perang, menyerahkan Florida ke Inggris dan sebagai kompensasi menerima wilayah-wilayah Prancis di sebelah barat Mississippi. Prancis baru sekarang hanya kenangan, tetapi Kanada modern memiliki 2 juta orang Prancis yang masih menyendiri dari Inggris dalam hal bahasa dan agama. Sementara Louisiana walaupun mengecil menjadi sebuah negara Amerika, masih mempertahankan hukum dan adat istiadat serta tradisi Prancis. Perjanjian Peace of Paris menandai titik balik dalam sejarah 13 koloni. Terbebas dari tekanan dan bebas melakukan ekspansi ke barat dan selatan, mereka atau 13 koloni sekarang merasakan sedikit ketergantungan pada Inggris. Ikatan pada kepentingan, cita-cita, dan asal-usul sama yang kuat masih mengikat mereka pada ibu pertiwi atau Inggris. Tapi ini segera berakhir selama periode kekacauan dan pelanggaran yang memuncak dalam Revolusi Amerika. Revolusi Amerika 1776 sampai 1783. Orang-orang Inggris di dunia baru telah lama terpisah dari orang-orang Inggris di dunia lama. Pelatihan politik yang diterima penduduk koloni dalam pertemuan-pertemuan lokal dan majelis provinsi mereka mendorong mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri. Sementara kondisi kehidupan yang sulit di Amerika memupuk energi, kemandirian, dan ketidaksabaran pengendalian diri mereka. Bagian penting yang mereka mainkan dalam penaklukan Kanada memberi mereka nilai kerjasama. Campur tangan Inggris Raya terbarukan dalam apa yang mereka anggap sebagai kepentingan pribadi yang menunjukkan persatuan dalam perlawanan mereka. Keluhan penduduk koloni adalah hasil dari kebijakan kolonial Inggris. Di wilayah koloni, pemerintah Inggris mengurangi produksi barang-barang yang bisa dibuat di Inggris. Parlemen misalnya melarang ekspor wol tidak hanya ke kepulauan Inggris dan Amerika, tetapi juga dari satu koloni ke koloni lainnya. Dan melarang penduduk koloni mendirikan pabrik untuk membuat besi, tempa, atau produk-produk akhirnya. Aturan semacam ini bertujuan memberi pabrik-pabrik di Inggris hak monopoli di pasar wilayah kolonial. Pemerintah Inggris juga campur tangan dengan perdagangan wilayah-wilayah koloni. Di awal 1660, parlemen mengesahkan Navigation Act yang menyatakan bahwa gula, tembakau, katun, dan nilai tidak boleh diekspor langsung dari wilayah koloni ke negara-negara asing. Tetapi pertama-tama harus dibawa ke Inggris, di mana bea cukai dibayarkan atas barang-barang tersebut. Undang-undang berikutnya mensyaratkan bahwa semua impor ke wilayah koloni dan Eropa harus dikirim dari pelabuhan Inggris sehingga mengharuskan penduduk koloni pergi Inggris untuk mendapatkan barang-barang kebutuhannya. Namun demikian, undang-undang ini tidak diterapkan secara ketat selama bertahun-tahun sehingga penyeludupan menjadi pekerjaan yang menguntungkan. Semua legislasi ini tidak begitu represif seperti yang dibayangkan orang. Sebagian karena legislasi atau undang-undang ini secara konstan dihindari dan sebagian karena Inggris Raya membentuk pasar alami untuk sebagian besar produk-produk wilayah koloni. Terlebih lagi, pemerintah Inggris memberikan kebijakan khusus dalam bentuk karunia atau sejumlah uang untuk mendorong produksi makanan dan bahan-bahan mentah yang dibutuhkan di Inggris Raya. 24 industri kolonial disubsidi dengan cara ini. Industri perkapalan juga didorong karena kapal-kapal yang dibuat di wilayah koloni memperoleh hak istimewa eksklusif dalam perdagangan seperti kapal-kapal yang dibuat di Inggris. Kenyataannya, aturan yang dihadapi koloni Amerika cukup ringan jika dibandingkan dengan aturan yang diterapkan Spanyol dan Prancis pada wilayah-wilayah kolonial mereka. Perlu diingat bahwa Inggris Raya membela penduduk koloni sebagai imbalan atas hak istimewa perdagangan. Selama bantuan Inggris dibutuhkan untuk melawan Prancis, penduduk koloni tidak memprotes secara serius undang-undang yang diterapkan parlemen. Setelah perang 7 tahun berakhir, George III dan para menterinya memutuskan untuk tetap menempatkan pasukan Inggris di Amerika sebagai perlindungan wilayah koloni dan dari ancaman Prancis atau Indian.
Penduduk koloni yang jaminan keamanannya meningkat diharapkan membayar sejumlah uang sebagai bentuk dukungan. Karena itu, parlemen mengambil langkah untuk menjelaskan undang-undang yang mengatur perdagangan kolonial dan juga mengesahkan Stamp Act 1765. Protes penduduk koloni menimbulkan pencabutan terhadap tindakan buruk ini, tetapi undang-undang ini segera diganti dengan Townshend Act 1767 yang menarik pajak pada komoditas-komoditas tertentu yang diimpor ke Amerika. Undang-undang ini akhirnya dicabut 3 tahun kemudian. Namun demikian, parlemen tetap memungut pajak pada teh agar penduduk koloni tidak menganggap bahwa parlemen telah menghapus pajak pada mereka. Stamp Act dan Townshend Act menimbulkan pertanyaan mengenai kontrol parlemen atas penduduk koloni. Mereka beranggapan bahwa pajak hanya bisa disahkan oleh majelis perwakilan mereka sendiri. Sikap yang diambil penduduk koloni ini wajar karena parlemen yang keberadaannya 3.000 mil jauhnya memiliki sedikit wawasan tentang urusan-urusan orang Amerika. Pandangan Inggris bahwa parlemen secara virtual mewakili semua orang Inggris dan karenanya menarik pajak mereka dimanapun mereka tinggal. Pandangan ini juga bisa dipahami karena Glorious Revolution secara jelas menetapkan supremasi parlemen di Inggris. Namun demikian, di banyak kasus penarikan pajak di wilayah-wilayah koloni bertentangan dengan adat istiadat dan sangat tidak sopan terhadap perasaan umum yang muncul di Amerika. Sejumlah negarawan Inggris secara sendiri mendukung penduduk koloni. Edmund Burke, seorang orator Irlandia, menyatakan bahwa ide keterwakilan Amerika secara virtual di parlemen adalah ide paling hina yang pernah memasuki pikiran manusia. Bahkan William Pitt kemudian menjadi Earl of Chatham sambil mempertahankan hak parlemen untuk mengeluarkan undang-undang bagi Amerika, menghargai kebijaksanaan jantan dan resolusi tenang yang ditunjukkan oleh penduduk koloni. Tetapi ini adalah suara minoritas yang tidak berdaya. Parlemen sama sekali bukanlah perwakilan rakyat dan parlemen hanya diisi oleh para pendukung George III atau teman-teman raja. Karena itu calon lalim ini memiliki kewajiban utama untuk melakukan tindakan-tindakan opresif yang membangkitkan perlawanan 13 koloni atau 13 colonies. Penduduk koloni sangat menentang prinsip perpajakan parlemen sehingga mereka menolak membeli teh dari pedagang Inggris dan di Boston bahkan terjadi pembuangan teh ke laut. Parlemen menjawab aksi ini yang dikenal sebagai Boston Tea Party dengan menutup pelabuhan Boston untuk perdagangan dan mencabut hak pemerintahan sendiri di wilayah Massachusetts. Tindakan-tindakan ini bukannya membuat koloni yang bandel mematuhi aturan yang ada, hanya membangkitkan penguasaan wilayah-wilayah tetangga dan mendorong diadakannya pertemuan para delegasi dari sejumlah koloni, kecuali Georgia di First Continental Congress atau Kongres Kontinental pertama. Kongres merekomendasikan sebuah kebijakan tanpa hubungan dengan Inggris Raya hingga penduduk koloni mendapatkan kembali hak dan kebebasannya. Kongres kedua yang diadakan setelah pertumpahan darah di Lexington dan Concord bersiap untuk perang dan menunjuk George Washington untuk memimpin kekuatan kolonial. Pada tanggal 4 Juli 1776, setelah semua kegagalan untuk rekonsiliasi dengan negara Inggris, penduduk koloni mendeklarasikan bahwa persatuan koloni adalah negara bebas dan merdeka. Pada awalnya tidak ada koloni memiliki mayoritas besar yang mendukung pemisahan dari Inggris dan bahkan setelah deklarasi kemerdekaan banyak orang loyalis atau Tories terus mendukung. Setelah tercapai kesepakatan damai, orang-orang Tories beremigrasi ke Kanada di mana mereka menjadi pemukim Inggris pertama. Mereka hidup makmur di rumah baru mereka dan keturunan mereka yang merupakan sebagian besar populasi Kanada. Saat ini berada di antara anggota-anggota paling setia Kekaisaran Inggris. Bahkan jika penduduk koloni sepakat dalam melawan Inggris, mereka memiliki sedikit peluang untuk memenangkan pertempuran melawan sebuah negara kaya dengan populasi hampir 3 kali lipat penduduk koloni. Tentara terlatih yang didukung oleh tentara bayaran Jerman dan angkatan laut yang kuat. Namun demikian, ketika sumber daya Prancis berkurang, isunya menjadi tidak meragukan. Prancis yang masih
perih dari kekalahan selama perang 7 tahun berhasrat untuk menguasai kembali sebanyak mungkin wilayah kekuasaannya dan secara diam-diam membantu orang-orang Amerika dengan uang dan pasokan selama beberapa waktu sebelum kemenangan di Saratoga membuat Prancis secara resmi bersekutu dengan mereka. Perang sekarang menyatu ke dalam konflik Eropa di mana Prancis dibantu oleh Spanyol dan Holland. Inggris Raya sungguh membutuhkan semua kekuatan cadangan untuk mencegah pemberontakan di Irlandia, mempertahankan Gibraltar, dan mempertahankan wilayah-wilayah kekuasaan di West Indies dan India. Pertempuran di Amerika secara praktis berakhir di tahun 1781 ketika Cornwallis diblokade di Yorktown oleh armada Prancis dan dikalahkan oleh pasukan gabungan Prancis dan Amerika, menyerahkan pasukan Inggris kepada koloni. Namun demikian, hampir 2 tahun berlalu sebelum pihak-pihak yang bertikai menandatangani perjanjian damai. Perjanjian Paris atau Treaty of Paris antara Inggris Raya dan Amerika Serikat mengakui keberadaan 13 koloni dan menetapkan perbatasan mereka di Kanada dan Great Lakes, Samudra Atlantik, Florida, dan Sungai Mississippi. Perjanjian Versailles antara Inggris Raya, Prancis, dan Spanyol memberi Prancis beberapa wilayah kolonial dan memberi Spanyol Pulau Minorca dan wilayah Florida. Holland yang mencapai kesepakatan damai terpisah dengan Inggris Raya diharuskan menyerahkan kepada Inggris beberapa wilayah di India dan mengizinkan perdagangan Inggris melakukan perdagangan di East Indies atau Hindia Timur. Keberhasilan pemberontakan 13 koloni menjadi pukulan berat bagi kebijakan kolonial lama. Orang-orang Amerika terus berdatangan dengan Inggris walaupun mereka tidak lagi diwajibkan menurut hukum. Hasilnya adalah bahwa perdagangan Inggris dengan Amerika Serikat berlipat ganda dalam 15 tahun setelah berakhirnya Perang Revolusi. Ini menjadi sebuah objek pelajaran dalam kesia-siaan pembatasan perdagangan. Perang kemerdekaan Amerika bereaksi hampir seketika di Eropa. Deklarasi kemerdekaan yang menghasilkan hak yang tidak dapat diambil manusia sebagai lawan hak istimewa, feodal, dan penindasan menciptakan semangat membara di Prancis dengan sebuah formula kemerdekaan yang sedang mereka terapkan di negara mereka sendiri. Revolusi Prancis pada 1789 merupakan cikal bakal revolusi Amerika. Di awal abad ke-19, masih ada gerakan revolusi lainnya yang membuat Spanyol dan Portugal melepaskan semua wilayah jajahannya di dunia baru. Sungguh Amerika telah mengajari kita melalui contoh. Pembentukan Amerika Serikat. Kongres Kontinental atau Continental Congress yang menghasilkan deklarasi kemerdekaan pada 1776 berlanjut memerintah Amerika Serikat hingga diterapkannya Article of Confederation pada 1781. Article of Confederations ini membentuk sebuah liga seperti Konfederasi Belanda dan Swiss. Kekuasaan Kongres secara praktis dibatasi pada masalah perang, perdamaian, dan urusan-urusan luar negeri. Kongres tidak bisa menarik pajak, tidak bisa mengatur perdagangan antar negara, dan tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa agar suatu negara atau individu patuh. Setiap usaha untuk mengubah Articles of Confederations melalui tindakan hukum tidak diakui, dan pemerintahan yang lemah dan kikuk yang telah mereka bentuk terancam untuk runtuh. Beberapa permasalahan yang menyedihkan ini membuat konvensi federal bertemu di Philadelphia pada bulan Mei 1787. Kepada lembaga ini, negara-negara bagian mengirim 55 delegasi, termasuk Washington yang memimpin lembaga ini Franklin, James Madison, dan Alexander Hamilton. Bukannya mengamandemen Articles of Confederation, mereka memutuskan untuk mempersiapkan sebuah konstitusi baru dan menyelesaikan tugas ini dalam 4 bulan. Namun konstitusi diperlukan jika rakyat Amerika tidak ingin menghadapi anarki dan perang sipil. Tidak, konstitusi tidak memuaskan pendukung hak-hak negara dan kaum demokrat ekstrim. Hampir setahun berlalu sebelum 8 negara atau bagian meratifikasi instrumen ini. North Carolina dan Rhode Island tidak meratifikasi instrumen ini hingga setelah pelantikan Washington sebagai presiden di tahun 1780. Konsensi yang dibuat untuk oposan konstitusi pertama-tama dibuat dalam bentuk 10 amandemen pertama. Amandemen ini menjamin kebebasan beragama, pemisahan gereja dan negara, kebebasan
berbicara, kebebasan pers, hak istimewa majelis dan petisi, hak untuk memiliki senjata, pengadilan dengan juri di muka umum, dan perlindungan lainnya untuk kebebasan pribadi. Pendek kata, amandemen ini adalah Bill of Rights untuk rakyat Amerika. Konstitusi di banyak cirinya mencerminkan pengalaman politik penduduk koloni dan pengetahuan mereka tentang metode pemerintahan Inggris. Terbiasa dengan badan pembuat undang-undang yang terdiri dari 2 dewan, mereka mempertahankan metode ini di Senat dan DPR, tetapi membuat badan elektif atas dan bawah. Hak veto menyerupai hak veto gubernur kolonial, walau di sini lagi perancang konstitusi jauh dari presiden dalam membuat badan eksekutif elektif. Dewan Nasional meniru Dewan Nasional Kolonial. Mahkamah Agung dengan kewenangan menyatakan undang-undang Kongres tidak konstitusional mendapat sebuah properti Privy Council of Great Britain yang sebelumnya memperlakukan hak yang bisa membatalkan undang-undang legislatur kolonial. Namun demikian, perlu dicatat bahwa konstitusi tidak menyinggung sistem kabinet. Dengannya, fungsi eksekutif dan legislatif terpusat di cabang legislatur populer. Sistem kabinet tidak dikenal oleh penduduk koloni dan saat itu sistem kabinet tidak dikembangkan secara penuh di Inggris Raya. Secara keseluruhan, konstitusi menjadi hal baru dalam politik. Konstitusi mewujudkan untuk pertama kalinya dalam sejarah sebuah persatuan federal, bukan hanya sekedar liga negara atau konfederasi. Tujuan pemerintahan baru secara singkat dinyatakan dalam Mukadimah Abadi. Kami, rakyat Amerika Serikat, dalam membentuk persatuan yang lebih sempurna, mewujudkan keadilan, menjamin ketenangan dalam negeri, menyediakan perlindungan umum, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menjamin berkah kebebasan bagi diri kami sendiri dan anak cucu kami, menjalankan pemerintahan dan mewujudkan konstitusi ini bagi Amerika Serikat. Kemajuan penemuan geografis. Inggris Raya segera mendapatkan setidaknya kompensasi parsial atas lepasnya 13 koloni dengan menguasai Australia dan Kepulauan Pasifik. Samudra luas itu yang mencakup lebih dari sepertiga luas dunia masih tidak begitu dikenal oleh orang-orang Eropa hingga di akhir abad ke-18. Segera setelah penjelajahan Magellan, orang-orang Spanyol membentuk sebuah rute perdagangan reguler antara Meksiko dan Filipina dan secara bertahap menemukan beberapa kepulauan yang membentang di lautan yang luas. Pelayaran keliling dunia Sir Francis Drake menarik perhatian orang-orang Inggris untuk berlayar ke Samudra Pasifik, tetapi lama waktu berlalu sebelum mereka memulai eksplorasi sistematisnya. Penemuan Samudra Pasifik berhubungan erat dengan masalah Antartika. Para ahli geografis dari masa orang-orang Yunani memiliki ide samar-samar bahwa wilayah bagian-bagian kontinental membentang hingga ke selatan Samudra Hindia. Ide ini mengacu pada peta dunia. Ptolemy dan Marco Polo yang selama tinggal di Cina mendengar hal ini. Setelah Belanda menguasai Hindia Timur, mereka melakukan pencarian yang terbarukan ke Great South Land, yang secara hati-hati mengeksplorasi pantai barat Australia atau New Holland. Pada 1642, perusahaan dagang Belanda East India Company mengirim Abel Tasman dari Batavia untuk menginvestigasi bentangan nyata Australia. 2 penjelajah Tasman di antara catatan paling ternama berhasil menemukan daratan Van Diemen atau Tasmania dan Selandia Baru dan membuktikan secara konklusif bahwa Australia tidak memiliki hubungan dengan benua Antartika. Namun demikian, Belanda mewujudkan keinginan kecilnya di bawah wilayah-wilayah yang mereka temukan dan lebih dari 100 tahun kemudian penjelajahan Tasman dilanjutkan oleh Kapten James Cook. Navigator ternama ini anak dari seorang buruh pertanian menjadi anggota Angkatan Laut Inggris di usia muda dan melalui usaha keras ia memegang jabatan tinggi. Penjelajahan pertama Cook di Pasifik berupa eksplorasi pantai Selandia Baru dan pantai timur Australia. Penjelajahan kedua akhirnya menjawab pertanyaan tentang eksistensi sebuah benua selatan karena Cook berlayar 3 kali melintasi Samudra Pasifik dan tidak menemukan benua yang dimaksud. Atas perintah George III, Cook melakukan penjelajahan ketiga untuk menemukan, jika memungkinkan, sebuah daratan terbuka di tepi pantai Alaska yang mengarah ke Hudson Bay. Ia mengikuti pantai Amerika melalui Selat Bering hingga ke sebuah padang es sangat luas yang menghambat langkah penjelajahan.
Dalam penjelajahan pulang di wilayah Arktik, Cook mengunjungi kepulauan Hawaii, di mana ia dibunuh oleh penduduk pribumi. Itu mengakhiri karir orang yang lebih dari sekedar penjelajah lainnya, membuka pandangan orang Eropa pada dunia kepulauan di Pasifik. Kapten Cook dalam penjelajahan ketiganya adalah navigator Inggris pertama yang melihat Alaska. Namun demikian, di sini ia telah didahului oleh orang-orang Rusia yang mencapai Pasifik melalui jalur Siberia dan Samudra Arktik. Masih belum pasti apakah Siberia tidak menyatu dengan bagian utara danau di dunia baru. Peter Agung yang menunjukkan minat besar pada penemuan geografis mengutus Vitus Bering oleh orang Denmark yang bekerja di Rusia untuk menyelesaikan masalah ini. Bering menjelajah teluk dan laut yang kemudian dinamakan seperti namanya dan memperjelas hubungan antara Amerika Utara dan Asia. Abad ke-18 menambah pengetahuan manusia tentang dunia, terutama di wilayah Pasifik. Penjelajahan Cook secara khusus menghasilkan jalur-jalur utama wilayah dunia seperti dikenal dewasa ini. Sejak saat itu, penjelajahan sistematis untuk tujuan-tujuan ilmiah banyak dilakukan oleh penjelajah swasta demi perang atau penjarahan. Penemuan geografis harus dimasukkan di antara pengaruh-pengaruh yang membuat abad ke-18 sebagai abad pencerahan.